Ada seekor nyamuk di wajah wanita itu. Mulai menghisap. Satu hisapan. Ditindik. Pria itu gesit. Masuk ruangan. Ini menakuti nyamuk itu. Tapi malah membangunkan wanita. Ia bertanya mau apa. Pria menjawab ada nyamuk. Ia tidak percaya. Pria langsung menangkap untuk kasih lihat. Ia loncat dari jendela. Mengejar nyamuk. Memaksa Raja Nyamuk untuk menyerah. Pria masuk ke kamar, membuat wanita kaget lagi. Ternyata minta nyamuk untuk minta maaf. Cerita kembali ke 1 minggu lalu. Kidi adalah robot logam keluaran terbaru. Penampilan luar diambil dari profesor. Membentuknya menjadi manusia, memakai topeng, menjadi robot paling baru. Di pameran, Kidi menunjukkan bakatnya. Ia bukan hanya bisa bicara semua bahasa, tapi bisa menari dan memukul. Bisa menghitung. Tidak sampai 3 detik, semua bilangan sudah selesai. Mengejutkan para ahli matematika. Wanita beri selamat. Hanya tutor Dr. Paula, ada kebencian di wajahnya. Siswa melampaui profesional. Ia tidak senang. Kecerdasan yang ia gunakan. Hanya seperti itu. Anda telah menulis 800.000 kode. Di sisi lain, Sana ingin mencoba Kidi. Dan membawanya pulang 2 hari. Telur digoreng rata. Bisa membakar kue. Bisa membersihkan kamar. Tidak hanya pekerjaan rumah. Bisa melakukan kekerasan. Jika diganggu orang, ia mengeluarkan suara kencang. Menghancurkannya dengan tangan. Preman tidak senang. Mereka mengejar Diki. Kidi berada di depan. Menyerang dengan setruman. Semua telah dikalahkan. Semuanya tepuk tangan. Tapi pria gendut tidak terima. Cukup dengan mata Kidi. Membuka resleting. Mengangkat tubuh. Dan membuka celana. Balik arah. Meninggalkan tempat. Bagaimana bisa terima? Lagi-lagi 1 ronde. Sengaja mengepung. Tapi, semuanya dikalahkan. Kasih mereka pukulan. Pakai jurus Shaolin. Putaran angin. Dengan gerakan. Momen penting. Baterainya habis. Ia dipukul. Sana hanya bisa menatap Kidi. Ia didorong keluar. Tidak ada perlindungan. Selanjutnya, mereka mulai bergelombolan. Di dalam kereta. Wanita terus dikejar. Mereka bukan preman. Preman lebih seram. Mereka orang biasa. Dengan cepat wanita ditahan. Kedua kakinya ditahan. Tidak bisa bergerak. Menunggunya adalah impiannya. Gambaran mengerikan akan segera terjadi. Tiba-tiba, ada sesuatu terbang. Kedua tangan menonjok. Tonjok sampai ke daging. Berteriak. Dan menonjok musuh. Menghajar 4 orang sekaligus. Selesai berkelahi. Ia mengepalkan tangannya. Menyelamatkan wanita. Ternyata Diki memakai listrik. Untuk mengisi baterainya. Robot hebat kayak dia. Bukan hanya buat ranjau. Tapi bisa masak. Bermain. Tapi untuk dipromosi, harus lulus tes global. Untungnya, Profesor Paula adalah pemimpin pekerja. Mudah ditangani. Ia berpikir sempit. Siswa lebih baik dari dirinya. Membuat perbedaan. Ia memberi instruksi salah kepada Kidi. Lebih cepat. Lebih cepat. Menusuk dokter. Ambil pisau. Paula menghilangkan pola X tajam. Dan, buktikan ini hanya mesin. 1 suara. Dokter jadi sasaran. Ia marah. Peluang sudah tak terduga. Di jalan pulang, melihat ada kebakaran. Menolong orang adalah bukti yang terbaik. Terbakar. Tampilan Kidi meleleh. Keluar bentuk logamnya. Ia melompat. Kedua kakinya masuk ke jendela. Menolong kakek dan cucu. Melakukan yang sama. Menolong orang. Dokter telepon Paula dengan penuh kemenangan. Ingin buktikan ke dia. Oh ya? Dengan cepat. Kidi terus melompat ke jendela lain. Dari pintu, melihat ada seseorang. Kidi masuk. Tapi seluruh tubuh wanita basah. Jangan kesini, saya tidak pakai baju. Tidak apa-apa, saya juga tidak pakai baju. Memeluk wanita. Ia tertolong. Dilihat orang lain. Ia hilang akal. Berlari menghindar. Tiba-tiba, ia tertabrak. Ibunya stres. Putrinya sudah terbaring tidak bersuara. Darah terus mengalir. Paula telepon.
Kamu menyakiti gadis itu. Betul, robot selamanya robot. Tidak ada kehormatan. Tidak ada perasaan. Gimana? Dengan paksa. Kidi tersambar petir. Tubuh berasap, matanya bersinar. Saat sadar, ia berubah. Betul, perasaan manusia. Di saat sama, sahabat Sana telepon. Ia akan melahirkan. Kalau kepala anaknya terikat, gimana? Ibu hamil sesak nafas. Karena bayi dan ibu bisa mati kapan aja. Kidi dengan pelan menekan perutnya. Bayi pelan-pelan berputar. Tidak terlilit lagi. Tapi saat itu, nafasnya mulai berkurang. Ia sambil menenangkan ibu. Sambil meningkatkan intensitas. Media memperhatikan seluruh proses. Karena, ini adalah robot pertama di dunia. Ia pun berhasil. Tapi ibu pelan-pelan pingsan. Hanya bergantung pada alat. Saat bayi keluar, ibu tenang. Namanya Kidi, sebuah robot. Tidak hanya fokus pada gambar, tapi juga mencintai wanita. Saat pesta ulang tahun, ia menari, membuat profesor marah. Lalu, saat rapat militer, ia membuat kekacauan, buat profesor kesal. Profesor, robot, melelahkan seumur hidup. Profesor memecahkan kaca, pukul kaki kanan Kidi, lalu kaki kiri. Saat robot tidak terkendali, ia menghancurkan kepala. Kidi dibuang ke sampah, tapi kemauan Paula datang. Mengambilnya, pasti tidak salah. Kembali ke laboratorium, memasukkan film merah. Kidi kembali lagi. Tahu profesor dan Sana nikah. Kakinya menghancurkan lantai. Dan datang. Menarik Sana. Di jalan, pernikahan jadi kacau. Ia menggeser kedua truk. Saat dihadang, ia pamer kekuatan, putar badan, jadi hujan senjata, dan menembak. Tapi profesor menembaknya ke arah Kidi. Profesor merasa aneh. Ini bukan Kidi yang ia buat. Kembali ke lab Paula. Ternyata Paula mati. Kidi menempati istana, menyalin dirinya, membangun pasukan. Demi menolong Sana, profesor berpenampilan mirip dengannya, membiarkan Sana pergi dari Kidi. Menunggu militer memutuskan semua tegangan listrik. Agar tidak ada energi, tidak ada perang. Robot semua terjatuh. Kidi sadar. Membuat semuanya putar otak. Profesor ada di sana. Kidi mengeluarkan senjata. Lihat dokter akan dibunuh. Pasukan militer datang. Tapi Kidi berubah bentuk. Menjadi bola. Berputar menembak. Dengan cepat militer mati. Di lantai. Dari dalam keluar. Dari bawah ke atas. Di semua sisi. Terakhir, profesor keluarkan nanorobot. Menembak. Semua robot terjatuh. Tapi Kidi asli masih mengejar. Magnet besar menariknya. Tidak bisa bergerak. Kemudian profesor menjalani operasi. Keluarkan chip penghancur. Kidi kembali normal. Tapi robot Kidi akan dihancurkan. Diselesaikan lagi. Di museum. Keegoisan robot bisa dihapus. Tapi orang takut akan dosa. Sulit untuk diubah.